Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lili Riandita Empil selaku dosen pengampu filsafat umum serta teman-teman yang saya cintai dan saya kasihi, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Robbi dan tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ru'lu'il Ma'nun dengan NIM 2121097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang cabang filsafat aksiologi yang bertema kaitan aksiologi dengan nilai. Mengenai filsafat, maka akan selalu terkait dengan masalah epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Aksiologi akan terkait dengan nilai atau apakah pengetahuan itu bernilai atau bebas nilai. Ia juga sering dikaitkan dengan masalah etika. Sebelum itu, kita harus mengetahui makna filsafat dan sifat-sifatnya. Kata filsafat berasal dari kata Yunani, philos, yang artinya suka atau cinta, dan sophia, yang artinya kebijaksanaan. Jadi, kata itu berarti cinta kepada kebijaksanaan. Ada beberapa definisi filsafat yang diberikan oleh para ahli. Yang pertama yaitu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua yaitu filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang kita junjung tinggi. Yang ketiga yaitu filsafat sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang keempat yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, dan yang kelima yaitu sekumpulan problem-problem yang langsung yang mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Seorang filsuf dalam menghadapi persoalan atau ketika ia berfilsafat, maka diusahakannya sebuah sistem penyelesaian yang runtut, kronologis, sistematis, ataupun teratur sehingga menemukan benang merah dari persoalan tersebut. Selanjutnya yaitu menyeluruh atau whole. Pada bagian ini dituntut sebuah usaha penghayatan yang menyeluruh dan luas sehingga dalam sebuah analisa tidak akan menghasilkan kesimpulan yang sempit. Sebuah pandangan yang menghasilkan kesimpulan yang menerobos jauh ke masa silam dan jangkauan yang futuristik sehingga akan menelurkan sintesis-sintesis yang mumpuni dan bermanfaat. Ada juga yang mencirikan filsafat sebagai seni bertanya. Sifat atau ciri khas yang melekat pada filsafat melahirkan pandangan dunia, manfaatnya dalam pengembangan kebudayaan, intelektual, dan peradaban manusia. Pandangan dunia adalah kepercayaan kepada sesuatu yang masuk akal dan layak bagi manusia, runtut, koheren, dan sistematis. Mempercayai sesuatu berarti mempunyai tinjauan kefilsafatan yang kita sadari. Tetapi tinjauan semacam itu harus menggunakan perkataan yang jelas, baik, dan berisikan pertanyaan. Pandangan dunia akan mampu dan kuat untuk dijadikan pegangan atau filsafat hidup. Adalah adanya suatu tuntutan, suatu sistem filsafat harus membantu seseorang menghadapi situasi hidup dan ketika harus meninggalkan, nanti harus ada kebenarannya. Suatu sistem filsafat yang dapat diterima digunakan untuk menjawab tantangan-tantangannya dan merupakan penerimaan oleh seseorang
yang dilengkapi dengan pengetahuan yang memberikan kepadanya kemampuan serta kesadaran untuk menguasai gerak langkah kejadian-kejadian. Dalam membangun budaya melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap mitis, yang kedua yaitu tahap ontologi, dan yang ketiga yaitu fungsional. Tahap mistis adalah pikiran mistis. Manusia membangun dunianya berdasarkan pada hal-hal yang berbau supranatural di luar jangkauan pikiran dan rasional manusia. Pandangan ini tidak bisa dianggap lebih ke mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif. Namun, tujuan-tujuan dari pemikiran semacam ini adalah ketenangan dan stabilitas pribadi maupun sosial. Yang kedua yaitu tahap ontologis. Pada tahap ini, manusia berusaha untuk menjangkau segala hal yang membuat dirinya penasaran. Namun, dengan kemampuan akal yang dimilikinya, berusaha mengetahui tidak hanya hal-hal yang bersifat indrawi, tetapi juga hal-hal yang bersifat transenden atau metafisik yang mengatasi manusia sendiri. Pemikiran ini biasa disebut dengan perpindahan dari mitos ke logos atau pengetahuan. Tahap yang ketiga atau tahap fungsional. Pada tahap ini manusia tidak puas dengan pengetahuan untuk pengetahuan, tetapi sejauh mana pengetahuan yang telah dicapai manusia bisa difungsikan dalam kenyataan yang ada. Selanjutnya yaitu tahap fungsional. Di tahap fungsional adanya berbagai problem antara manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kolase. Melihat nilai flu atau sisi etis dari segala kehidupan, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan alam, tetapi sisi etis ini seharusnya menjadi dasar dalam segala bentuk profesionalisme yang lain, baik dalam sistem pemerintahan seperti politik, ekonomi, agama, dalam pluralisme yang ada, dan lain-lain. Menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hal-hal yang positif selalu menguntungkan manusia. Perkembangan ilmu dan teknologi telah mengubah pola hidup manusia ke arah yang lebih praktis, pragmatis, fungsional. Namun seharusnya ia juga bisa mengubah pola hidup tersebut menjadi hal-hal yang lebih etis, manusiawi, yang mengamankan, membahagiakan, dan menenteramkan manusia sendiri sebagai subjek dan sesamanya. Kita dapat mengambil dari kesimpulannya adalah aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Artinya, pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya, malah menimbulkan bencana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.